Baik teman-teman, jadi di video kali ini saya akan mencoba install OpenWrt di STB HG680FJ ya. Ini untuk unitnya, dan untuk perbandingan dengan HG680p ya. Di sini akan saya tunjukkan untuk portnya microSD di atas HDMI untuk FJ. Kemudian di sini microSD di sini yang HGP, kemudian ada tombol reset di HGFJ. Nah, di sini di depan ada indikator sama sensor infrared. Di samping sini ada USB 2.0 ya, yang P. Tetapi di HG680FJ dia mempunyai slot USB 3.0 gitu. Nah, oke, mungkin segitu aja untuk perbandingannya ya. Di sini langsung aja disiapkan ya untuk bahan-bahannya. Oke. Nah, di sini saya menggunakan SD card 8 GB ya kapasitasnya. Nah, untuk yang di atas ini dia menggunakan kelas 10 ya. Yang atas ini kelas 10, yang bawah ini kelas 6 atau kelas 4. Nah, di sini saya akan menggunakan yang kelas 6 ini karena HGFJ itu nggak bisa membaca SD card dengan kecepatan tinggi gitu ya, atau high speednya SD card ini nggak bisa gitu. Jadi langsung aja saya akan menggunakan SD card yang ini, yang kelas 6 ya. Kemudian langsung aja colokan ke ini card reader. Salah lubang, Pak. Oke, di atas, bener kan? Oke, langsung aja tancepin ke HP. Jadi di sini akan saya gunain HP sebagai alat untuk burning firmware-nya ya. Nah, di sini sudah terlihat di layar. Oke, di sini untuk kapasitasnya benar 8 GB. Oke, pastiin kosong aja. Yang penting udah di format gitu ya, teman-teman. Nah, setelah itu di sini untuk filenya, file image-nya, di sini saya menggunakan firmware Alpha OpenWrt 22 dari Deris Media atau Bang Dery ya, di channelnya RDNA. Oke, di sini saya akan mengekstraknya. Kita ekstrak di sini. Oke, kita tunggu sampai ekstraknya selesai. Nah, di sini sudah selesai diekstrak ya. Di sini bisa menggunakan file manager apapun. Oke, kita keluar, dan di sini langsung aja bisa menggunakan aplikasi etc Android untuk burning OpenWrt-nya. Nah, di sini pilih USB card reader yang tadi. Oke. Lalu pilih yang ini, yang raw. Nah, biasanya itu nggak perlu diekstrak, bisa, tapi di sini saya akan ekstrak dulu filenya. Nah, di sini untuk file ekstrak ya 1,35 GB ukurannya. Lalu pilih yang USB tadi. Pastiin udah bener ya, teman-teman. 8 GB. Kemudian write di sini. Flash image. Oke, tunggu notifikasi di atas. Nah, di sini untuk notifikasi write image-nya udah jalan. Kita tunggu, jangan sampai diotak-atik ya.
Nah, jadi di bawah itu saya menggunakan USB hub function, kemudian dihubungkan ke OTG melalui kabel ya, OTG Type C. Oke, kembali. Nah, kembali ya. Di sini jangan sampai ini ya tercopot ya, nanti bisa korup untuk image-nya. Nah, untuk tempat download image-nya di sini saya mendownload dari YouTube. Oke, sebentar. Saya hubungkan ke WiFi dulu. Nah, oke. Nah, di sini udah terhubung ya. Jadi di sini saya menggunakan firmware yang ini. Oke. Ternyata iklan ya, teman-teman. Nah, di sini untuk firmware-nya saya mendownload dari sini. Oke, sebentar. Nah, ini ya firmware-nya. Untuk link download di sini ya. Nah, ini untuk channelnya di RDNA. Saya mendownload dari sini video yang ini, yang sharing dan pembahasan firmware Linux OpenWRT untuk HG680 FC yang alpha 22.03 ya, teman-teman. Untuk link downloadnya akan saya sertakan nanti, dan juga videonya. Ini untuk previewnya akan saya buat yang lebih tinggi ya, biar terlihat jelas. Nah, ini ya untuk previewnya seperti ini, bisa dilihat ya. Oke, lumayan bagus ya, teman-teman. Untuk firmware-nya nggak bisa dikembaliin. Nah, di sini langsung aja kita tunggu, masih ditunggu ya untuk write image-nya. Pastiin jangan sampai korup atau error, jangan tersenggol untuk kabelnya atau card readernya. Masih kurang 30% lagi. Dan di sini nanti kita akan reboot update si STB-nya menggunakan ADB cell ya, teman-teman. Nah, jadi kita bisa menggunakan ADB cell, ADB, remote ADB ya, untuk meremote STB-nya nanti. Oke, ternyata error wifi-nya. Nah, jadi bisa pakai remote ADB cell, tetapi di sini akan saya praktekkan menggunakan Termux ya, teman-teman. Di sini saya akan menggunakan Termux untuk praktek reboot ADB-nya, reboot update ya, melalui ADB over WiFi ya. Di sini saya akan menggunakan WiFi untuk sambungan ke STB-nya. Jadi pastikan ada koneksi WiFi yang sama gitu, jaringan WiFi yang sama gitu ya ke STB-nya. Nah, di sini harus sama untuk WiFi-nya. Pastiin ada koneksi WiFi gitulah. Bisa juga pakai hotspot ya, seharusnya bisa sih.
Nah, oke, di sini udah sukses ya. Nah, ini gak apa-apa ya. Jadi masalah di drive ini jangan sampai di format ulang ya. Jangan sampai di format lagi. Hapus saja. Kita lihat di sini. Nah, pastiin udah ada boot seperti ini ya. Nah, jadi isinya seperti ini. Pastikan udah ada seperti ini. Jadi firmware ini dikhususkan untuk SD card ya. Nah, jika menggunakan flash disk bisa cek di video yang tadi caranya gimana untuk mengubahnya. Teman-teman pasti bisa ya. Oke, nah di sini udah selesai. Kemudian akan saya cabut untuk SD card-nya. Nah, di sini udah selesai untuk proses burningnya. Nah, sebelumnya akan saya taruh aja dulu. Di sini saya akan menggunakan HDMI capture untuk menangkap sinyalnya dari STB. Oke, di sini akan saya pasang ke sini. Nah, di layar sudah tampil tampilan dari STB. Oke, STB saya nyalakan. Dan di sini saya akan menggunakan remote-nya, remote FJ ya. Sebentar. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan remote FJ. Remote-nya ini via Bluetooth ya seharusnya. Oke, kita tunggu sampai proses loadingnya selesai ya. Nah, di sini udah loading ke menunya ya, ke home screen-nya. Oke, ternyata enggak jalan. Sebentar, saya copot dulu baterainya. Nah, oke. Nah, di sini sebelumnya kita harus menghidupkan opsi developernya. Nah, di sini kita harus mengaktifkan opsi developer, kemudian mengaktifkan USB debugging. Nah, bagi teman-teman yang opsi developernya nggak ada, teman-teman bisa download aplikasi ini terlebih dahulu di Play Store ya. Di ini ya, Developer Tools di Play Store ada. Kemudian ini mana tombolnya? Nah, jadi yang developer option ini kita aktifkan. Nah, langsung tampil seperti ini ya. Kemudian aktifkan langsung USB debugging. Dan juga ini verifikasi aplikasi melalui USB bisa diaktifkan. Oke, setelah itu kita ke setting. Nah, di jaringan dan internet ini pastikan untuk satu jaringan dengan HP yang akan buat meremote ADB-nya nanti. Nah, di sini saya menggunakan SSID awans.id ini juga ya. Nah, bisa dilihat di sini masuk ke propertiesnya. Nah, di sini pastikan untuk mencatat alamat IP-nya ini ya. Ini catat dulu alamat IP-nya. Setelah itu kita kembali ke ini, kita kembali ke home screen. Nah, di sini saya akan masuk ke Termux untuk meremote ADB cell-nya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan yang remote ADB yang tadi. Jika menggunakan Termux, teman-teman harus menginstal dulu Android Strip Tools menggunakan Termux-nya ya. Di sini langsung aja connect ke ADB, connect.
HDP connect, kemudian IP yang tadi 192.168.3.121. kemudian jangan lupa untuk portnya diisi 555, kemudian enter. Oke. Di sini akan saya coba cek ya ADB device. Nah, ternyata udah saya izinkan ya tadi. Nah, jika belum diizinkan biasanya akan tampil dialog seperti ini. Sebentar, di preferensi perangkat, di opsi developer, jika dicabut otorisasi debug USB nya, kita perlu mengaktifkan ulang ADB nya. Nah, di sini akan saya contohkan ulang ya untuk koneksinya. Di sini akan saya kill dulu untuk server dari ADB nya ya. ADB kill server, kemudian tinggal di HDB connect ke IP STB, kemudian port 555, enter. Nah, di sini terdapat dialog untuk mengizinkan USB debugging dari HP ini ya. Kemudian selalu izinkan, kemudian diizinkan ya. Nah, di sini bisa dilihat sudah diizinkan ya. Kita connect ulang. Nah, kemudian ADB device, pastikan sudah device ya. Jika offline itu belum tersambung. Nah, setelah ini masukkan ini ya, masukkan SD card. Sebentar, masukkan SD card yang tadi, masukkan SD card yang ini tadi yang telah di burning ke port ini, kecolokannya ya. Oke. Nah, kita kembali ke tampilan ini, tampilan STB. Di sini akan saya coba cek apakah dia udah terdeteksi di STB-nya atau belum. Oke. Nah, di sini untuk penyimpanan eksternal udah terdapat ya. Nah, jadi isinya yang tadi ini udah di sini. Nah, kemudian kita akan reboot update melalui ADB cell tadi. Oke, di sini masuk ke termuk lagi. Jadi kita harus reboot update dengan ADB cell reboot update. Nah, kemudian enter ya. Di sini untuk tampilan STB seharusnya dia akan restart, akan reboot ya. Nah, di sini udah reboot. Nah, dia udah booting ke OpenWrt nya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat, jadi dia udah booting ke OpenWrt nya. Tetapi di sini masih layarnya masih hijau ya. Nah, ini sebenarnya udah bisa buat masuk ke OpenWrt nya teman-teman. Oke, di sini akan saya coba untuk menjalankannya. Di sini akan saya colokkan menggunakan
kabelan ya, karena untuk firmware ini belum bisa untuk WiFi on, jadi masih perlu untuk kabelan ya, untuk koneksi LAN untuk mengaksesnya. Nah, di sini akan saya matikan WiFi-nya. Oke, udah tersambung. Untuk masuk ke OpenWRT-nya itu IP-nya 192.168.5.1 ya. Kemudian enter. Nah, di sini udah masuk ke login page dari sistem operasi OpenWRT Alpha OS ya. Nah, di sini udah bisa masuk ya teman-teman. Oke, walaupun di tampilan monitornya itu hijau, tapi nggak masalah seharusnya, karena nggak mungkin dipantau terus kan. Nah, di sini untuk DHCP listnya udah terdeteksi HP ini. Oke, nah di sini tetap di network wirelessnya masih belum bisa digunakan ya, karena masih ngepak gitu. Sebenarnya udah bisa ya seharusnya, tapi nggak bisa build ya katanya ya teman-teman. Jadi mungkin kita tunggu updatean dari beberapa kontributor di sini. Oke, jadi ini adalah kontributor yang sudah membuat firmware ini ya menjadi bisa booting ke OpenWRT di HG680 FC. Oh ya teman-teman, jadi tadi lupa di sini bentar ya. Jadi untuk STB HG680 FC tadi itu sebenarnya masih ori, firmware-nya masih ori. Di situ cuma saya buang bloatware-nya, aplikasi bawaan saya buang. Nah, terus versi Android-nya itu masih versi Android 10. Di sini akan saya buka lagi, akan saya copot ulang ya, saya matikan. Oke, sebentar. Di sini akan saya perlihatkan ya. Untuk SD card akan saya copot. Oke. Nah, ini SD card udah saya copot ya teman-teman. SD card udah saya copot. Di sini akan saya nyalakan ulang agar dia booting ke Android lagi. Nah, jadi untuk reboot update-nya tadi itu cuma sekali aja. Jadi setelah di reboot update itu udah nggak perlu lagi reboot update setelah mungkin simulasinya mati lampu atau mati listrik itu ya. Jadi nggak perlu di reboot update ya. Jadi dia otomatis booting ke SD card-nya gitu. Oke, di sini akan saya perlihatkan versi Android-nya. Oke, di sini akan saya perlihatkan versi Android tentang. Nah, di sini HG680 FC versi Android 10, tingkat patch keamanan Androidnya 5 Oktober 2021, kernel 49180, buildnya ini. Oke, mungkin bisa dibaca ya harusnya. Udah ya, mungkin segitu aja sih. Nah, di sini akan saya buktikan lagi ya. Jadi nggak perlu reboot update setelah di reboot update pertama kali tadi. Nah, di sini akan saya tunjukkan, saya colokkan ulang untuk
micro SD nya. Ini saya matikan ya. Oke, matikan. Udah mati ya. Kemudian colokkan ulang SD card nya. Oke, udah masuk. Kemudian colokin kabelan. Nah, oke. Bentar. Oke. Di sini masih loading. Kita tunggu apakah dia benar loading ke OpenWrt. Nah, dia udah loading ke OpenWrt. Oke, kita bisa lihat log kernelnya. Jadi dia seperti ini untuk lognya. Oke, udah masuk ya. Nah, kita tunggu untuk linknya. Oke, udah ternyata port LAN entered block. Nah, ini udah tersambung menggunakan LAN ya. Oke. Di sini akan saya akses ke browsernya tadi lagi. Nah, di sini untuk passwordnya root ya. Login. Udah sih. Nah, di sini di disk manager. Di sini saya booting menggunakan SD card. Oke. Bisa dilihat ya. Labelnya root file system, root fs. Oke, seperti ini. Kita coba review isi menunya di status. Bentar, ini saya hilangkan dulu. Oke, seperti ini. Aman ya. Routing, firewall, system log, proses, channel analysis. Ini nggak tahu apa. Real time grab. Nah, oke, gitu ya. Nah, ini ada VN Stat Traffic Monitornya. Ini masih belum ada isinya ya, karena masih baru. Ke sistem di sini ada ya, sama sih. Isinya seperti ini. Menggunakan desain material. Di administrasi ini tinggal ganti password. Software masih sisa segitu. Startup, schedule, mount point. Oke, mount pointnya seperti ini. Kemudian di disk manager yang tadi ada alat konfigurasi. Nah, di sini tadi sebenarnya ada kedipan ya, kedipan merah jika menggunakan firmware ini. Kemungkinan pas nggak ada koneksi internet itu kedip merah gitu. Backup flash, command, custom command, logic service. Ini nggak tahu kenapa image-nya itu nggak nampil lah. Aduh, salah. Oke. Masih masuk ke situ. Ada buat modem USB atau modem rakitan, AT command, modem info, SMS tools 3 SMS, service-nya safely eject, open class versi 0,0.45.58 beta. Nah, ini nggak tahu kenapa gambarnya hilang semua. Di hard drive idle-nya ini sebenarnya dikhususin buat Samba ya, mungkin ya. Banyak banget ya untuk ini ya, penyimpanan. Nah, di sini untuk terminalnya seperti ini. Coba ifconfig ya, teman-teman. Ya, seperti ini ya.
Oke, di NAS ada Tiny File Manager. Kemudian di network ada interface seperti biasa, device, global. Coba di wireless, yang tadi wireless belum bisa. Routing, DHCP dan DNS, diagnostik, firewall. Ini Tiny File, ini Open Class, ini Netstat harusnya, Vanstat ya. Ini interface, ini terminal, ini about yang tadi. Ini orang-orang yang membuat ini ya, bisa jadi firmware. Oke, mungkin segitu aja sih. Jadi jika ada kekurangan atau kesalahan kata tadi, mungkin mohon dimaafkan teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih.